Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Klimakus Tiberius Ucu dari kelas 11L. Saya di sini akan memaparkan materi tentang materi sosiologi. Di sini ada 3 bab yang akan saya jelaskan, yaitu bab 1.1, 1.2, dan 1.3. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan PPT yang sudah saya buat hari ini. Teman-teman bisa melihatnya secara langsung karena saya sudah meletakkan PPT tersebut di dalam video yang saya buat hari ini. Silakan melihat dulu video PPT. Setelah melihat, saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi yang saya bawakan ini. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan saya tadi tentang materi bab 1 yang akan saya bawakan. Materi bab 1 yang akan saya bawakan itu tentang kelompok sosial di masyarakat. Lalu dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Hakikat kelompok sosial. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai 2 hasrat atau kepentingan pokok bagi kehidupannya. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Keterikatan dan ketergantungan antara manusia satu dengan manusia lain mendorong manusia untuk membentuk kelompok masyarakat yang disebut dengan kelompok sosial atau social group. Yang pertama itu syarat dan ciri kelompok sosial. Syarat yang pertama itu memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Lalu, ciri-ciri dari kelompok sosial itu yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal, dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasar status dan perannya. Lalu yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran yang berbeda. Yang kelima, tiap anggota kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Lalu, proses dan faktor pembentukan kelompok sosial. Proses dan pembentukan kelompok sosial manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dengan kata lain, manusia tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Oleh karena itu, untuk mencapai kodrat kemanusiaannya, manusia harus membentuk dan mengembangkan hubungan sosial dengan manusia lain. Setelah melakukan suatu hubungan atau interaksi, agar manusia dapat bertahan, maka mereka harus membentuk kelompok. Suatu kelompok sosial dapat terbentuk apabila terdapat sedikitnya dua orang anggota yang saling berinteraksi dan memengaruhi. Kemudian, terdiri dari 3 orang yang saling berinteraksi. Ketika besarnya anggota kelompok meningkat,
jumlah kemungkinan hubungan juga meningkat. Demikian, seorang dikatakan menjadi bagian dari suatu kelompok apabila berkumpul dengan para anggota dan memiliki interaksi dengan anggota lain dari kelompok tersebut. Lalu yang berikutnya itu faktor pembentukan kelompok sosial. Di sini ada 3 faktor pembentukan kelompok sosial. Yang pertama itu kepentingan yang sama. Yang kedua, pertalian darah atau keturunan yang sama. Yang ketiga, daerah atau wilayah yang sama. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi bab kedua, yaitu tentang kelompok sosial. Atau bagian pertama itu bagian. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi bab kedua, yaitu tentang kelompok sosial. Atau bagian pertama itu bagian B, berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial, kelompok kepentingan di masyarakat. Terus ya, di sini ada 14 bentuk kelompok dalam kepentingan di masyarakat yang saya akan menyebutnya satu persatu dan menjelaskannya. Yang pertama itu solidaritas mekanik, merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Seluruh warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama. Lalu yang kedua, solidaritas organik. Merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Karena adanya kesaling tergantungan ini, ketiadaan salah satu unsur akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup masyarakat. Lalu yang berikutnya ada paguyuban. Merupakan kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif. Suatu keterkaitan yang dibawa sejak lahir. Contohnya itu adalah ikatan perkawinan, agama, bahasa, adat, rumah tangga. Yang berikutnya ada patembayan. Merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri, bersifat sementara dan semu. Contohnya itu adalah ikatan pekerjaan dan ikatan pengusaha. Lalu yang berikutnya ada kelompok primer. Kelompok primer ini ditandai dengan pergaulan kerjasama dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup kelompok primer yang terpenting adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Lalu yang berikutnya ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya adalah koperasi dan partai politik. Yang berikutnya ada kelompok in-group atau kelompok dalam. Kelompok in-group dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Yang berikutnya ada out-group atau kelompok luar. Out-group atau kelompok luar apabila kelompok dalam berhubungan dengan kelompok luar, muncullah rasa kebencian, permusuhan, perang, atau perampokan. Lalu yang berikutnya ada membership group. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Lalu yang berikutnya ada reference group.
Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Lalu yang berikutnya ada kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan tegas dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Lalu ada juga kelompok informal. Kelompok informal ini adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Kelompok informal ini umumnya terbentuk atas dasar seringnya pertemuan di antara anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Lalu di sini ada juga kelompok okupasional. Kelompok okupasional ini adalah kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini terdiri atas berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama. Anggota kelompok ini biasanya memiliki aturan atau pedoman yang bertingkah laku, yaitu berupa kode etik. Yang kedua itu kelompok volunteer, atau yang terakhir kelompok volunteer. Kelompok volunteer adalah kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama. Namun, yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaan kelompok ini tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi ketiga atau bab ketiga tentang kelompok sosial di masyarakat. Kelompok sosial di masyarakat itu yang pertama itu ada karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme. Dalam hubungan antara kelompok terdapat berbagai macam dimensi. Di antaranya dimensi sejarah, institusi, gerak sosial, perilaku kolektif, dan sikap. Yang pertama itu ada dimensi sejarah. Dimensi sejarah diartikan pada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antara kelompok. Hal tersebut terkait dengan timbulnya stratifikasi etnik, stratifikasi jenis kelamin, dan stratifikasi usia. Yang kedua ada dimensi institusi, dapat berupa institusi politik dan ekonomi. Yang ketiga, dimensi gerak sosial, baik diprakarsai oleh pihak yang menginginkan perubahan maupun oleh mereka yang ingin mempertahankan keadaan yang sudah ada. Yang keempat, dimensi perilaku. Salah satu perilaku yang ditampilkan adalah diskriminasi pada anggota berbagai kelompok. Yang kelima, dimensi perilaku kolektif, merupakan tindakan bersama yang sejumlah besar orang, bukan tindakan individu semata. Yang keenam atau yang terakhir, dimensi sikap. Dimensi sikap diartikan timbulnya prasangka atau stereotip dan memunculkan sikap partikular atau partikularisme dan eksklusif atau eksklusivisme. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Partikularisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik kelompok. Kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok, khususnya sukuisme. Adapun menurut para ahli ini, partikularisme berkaitan dengan bagaimana seorang berperilaku dalam situasi tertentu. Lalu adapun eksklusivisme. Eksklusivisme ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Dampak negatif eksklusivisme antara lain membuat seseorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting. Lalu, secara sosiologis, cara pandang dan sikap eksklusivisme mempunyai sisi positif dan negatif. Dari sisi positifnya, masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena mereka menganggap kebudayaan paling baik dan wajib dipertahankan. Lalu dari sisi negatifnya itu, mereka sangat tertutup pada pengaruh budaya lain sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yang bersifat progresif dalam masyarakat. Mengemukakan Mitchell Banton mengemukakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan pada hubungan antar kelompok ras. Kelompok ras diantaranya adalah proses akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Yang pertama itu ada akulturasi. Akulturasi terjadi ketika kebudayaan kedua kelompok ras yang bertemu mulai berbaur. Yang kedua, dominasi. Dominasi terjadi bila sesuatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Terus yang ketiga, paternalisme. Bentuk dominasi kelompok ras pendatang atau kelompok ras pribumi. Yang keempat ada integrasi. Integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Lalu yang kelima, pluralisme. Pluralisme adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata masyarakat. Lalu ada pola dominasi. Pola dominasi adalah kelompok pendataan atas pribumi. Lalu ada juga pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang. Lalu yang ketiga ada dinamika kelompok sosial. Dinamika berarti interaksi atau hubungan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika kelompok adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, dinamika kelompok adalah gerak sekumpulan orang yang saling berhubungan dan memiliki tujuan bersama yang dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, dinamika kelompok memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kerjasama di antara kelompok-kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain. Lalu yang kedua, menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya. Lalu yang ketiga, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Dalam perkembangannya, ada berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengatur dinamika kelompok, yaitu adaptasi kelompok dan pencapaian tujuan bersama. Selain itu, dalam proses perkembangan suatu kelompok dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor yang datang dari dalam maupun dari luar. Faktor yang datang dari dalam itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, konflik antar individu atau sebagai akibat adanya ketidakseimbangan kekuatan dalam kelompok tersebut.
Lalu yang kedua, adanya perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan ketidakkeadilan atau keseimbangan pada anggota kelompok. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan paham dari tiap anggota kelompok dalam upaya memenuhi berbagai tujuan kelompok. Lalu yang kedua, ada faktor dari luar. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, perubahan situasi atau keadaan di mana kelompok tersebut hidup. Yang kedua, pergantian anggota kelompok yang akan mempengaruhi perubahan kelompok. Lalu yang ketiga, perubahan situasi sosial kelompok, sosial ekonomi kelompok. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Mungkin saya ada salah kata, pengucapan bahasa yang kurang baik. Saya mohon maaf sekali kepada teman-teman semua. Tapi saya juga terima kasih atas tugas yang diberikan oleh guru ini untuk melatih saya tentang cara berbicara yang baik kepada audiens atau kepada penonton. Mungkin itu saja dari saya. Dan saya juga berharap bahwa ini pemaparan materi yang saya berikan ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.